Halo adik-adik, kembali lagi di video pembahasan tryout kedua matematika. Langsung aja kita mulai pembahasannya ya. Oke, yang pertama pecahan 48 per 64 yang paling sederhana. Nah, di sini adik-adik cari dulu FPB dari 48 dan 64. Kita buat pohon faktornya dulu. Yang mana 48 itu dibagi 2, 24 bagi 2 lagi, dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi. Nah, berarti ini faktorisasi primanya 2 pangkat 4 dikali 3. Lanjut 64, kita lakukan hal yang sama. Bagi 2 lagi, bagi 2 lagi. Oke, jadinya 2 pangkat 5. Oke. Nah, adik-adik tentukan nih FPB-nya. FPB-nya itu berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Berarti sekarang adik-adik bagi 48 per 64 dibagi dengan 16. Yang bawah juga dibagi dengan 16. Ini hasilnya 3, yang ini hasilnya 4. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Nah, ini yang pertama dihitung itu adalah yang perkalian ya adik-adik ya. Jadi 5 ditambah 25 kali 4 itu adalah 100. Lalu 100 tambah 5 adalah 105. Jadi jawabannya yang A. Lanjut yang nomor 3, 11 per 12 dari 72. Nah, ini tinggal 11 per 12 dikali 72 adik-adik. Ini bisa dibagi ya, jadi 6. 6 dikali 11 jadi 66. Jadi jawabannya yang C. Lanjut faktorisasi prima dari 300. Berarti adik-adik bikin dulu pohon faktornya. 3 dikali 100, 2 dikali 50, 2 kali 25, dan 5 kali 5. Jadi faktorisasi primanya itu 2 kali 2 dikali 3 kali 5 kali 5. Jadi jawabannya yang A. Lanjut yang nomor 5, KPK dari 5, 10, dan 15. Kalau 5 ini sudah tidak bisa difaktorkan, jadi 5 saja. Kalau 10 itu 2 dikali 5, dan 15 itu 3 dikali 5. Berarti untuk KPK-nya adalah 2 kali 3 dikali 5. 6 dikali 5, jadinya 30. Jadi jawabannya yang A. Lanjut yang nomor 6, hasil dari 5,22 dikali 2,99. Apabila menjadi satu tempat desimal, berarti adik-adik ubah dulu. 5,22 itu kalau dibulatkan jadi satu tempat desimal jadi 5,2. 2,99 itu jadinya 3. Sebenarnya 3,0 ya, tapi kan kalau 0 itu di belakang koma nggak usah dianggap. Nah, lanjut tinggal 5,2 dikali 3. Hasilnya adalah 15,6. Jadi yang A. Lanjut nomor 7, yang bukan merupakan bangun datar segi banyak beraturan, yang C ya. Karena yang lain merupakan segi banyak beraturan. Lanjut nomor 8, segitiga di bawah memiliki panjang sisi yang sama. Jadi yang sama yaitu 10 cm, maka kelilingnya. Artinya kalau keliling adik-adik tinggal tambahin aja semua sisinya. Berarti 10 tambah 10 tambah 10 jadinya 30 cm. Yang A. Lanjut yang nomor 9, berdasarkan gambar di samping garis yang saling sejajar. Nah, yang sejajar itu artinya dia berhadapan ya adik-adik garisnya ya. Nah, di sini yang berhadapan itu adalah HG dengan EF. Yang lainnya itu berpotongan. Lanjut yang nomor 10, hubungan garis yang terdapat pada rel kereta api. Nah, ini itu adik-adik sejajar ya.
Yang ini nih, garis yang ini, yang ini, dia itu sejajar seperti itu. Lanjut yang nomor 11, jumlah balita posyandu Kenaga di RT 3. Nah, yang RT 3 ini berarti adik-adik tinggal lihat aja. Oh, ternyata 50. Jadi jawabannya yang A. Lanjut yang nomor 12, gambar tersebut merupakan sudut siku-siku. Nah, ciri-cirinya apa sih? Dia itu membentuk siku-siku di sini, yaitu 90 derajat. Lanjut yang nomor 13, 5/7 dikurang 3/8. Di sini Kalika mau mengajarkan karena ini penyebutnya beda ya. Jadi untuk pengurangan kita pakai cara butterfly atau kupu-kupu. Nah, caranya adalah yang ini dikali yang ini. Ya. Lalu ini kali ini. Kita tuh di sini bikin 5 dikali 8 itu 40. Terus 3 kali 7 itu 21. Nah, karena ini kurang berarti di atas dikurang. Lalu untuk penyebutnya ini dikali. Jadi 7 dikali 8. 7 kali 8 56. 40 dikurang 21 19. Oh, sorry, ini Kalika salah tulis. Ini 56 ya. Kan 55. Oke, jadi jawabannya yang C. Ibu memiliki 3/5 kg gula pasir, kemudian memasukkan gula pasir tersebut ke dalam 6 kantong plastik dengan ukuran yang sama. Artinya 3/5 dibagi 6. Nah, di sini cara membaginya adalah 3/5. Buat dulu 6 ini menjadi pecahan. Nah, kalau 6 ini dibuat pecahan jadi 6/1. Oke, lanjut. Lalu setelah pembagian diubah jadi kali, tapi ini dibalik. Jadi 3 kali 1 3, 5 kali 6 itu 30. Nah, 3/30, tapi tidak ada nih jawabannya. Artinya adik-adik harus disederhanakan lagi, yaitu dibagi dengan 3. Jadinya 1/10. Jadi jawabannya yang A. Lanjut yang nomor 15, Ardi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam. Perjalanan yang dilakukan selama 2 jam. Nah, yang ditanya jarak. Oke, di sini berarti rumus jarak itu K dikali W. K-nya itu 30, W-nya itu 2, berarti 60. Jadi jawabannya yang B. Lanjut yang nomor 16, jarak kota Bandung ke Garut 60. Nah, jarak yang pada peta berskala 1/1.500.000. Oke, di sini adik-adik pakai rumus skala, yang mana skala itu rumusnya jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, di sini skalanya itu 1/1.500.000. Jarak petanya itu tidak diketahui, berarti itu yang dicari, berarti kakak tulis X dulu ya. Nah, jarak ke kota Bandung 60 km. Nah, di sini 60 km ini harus diubah dulu nih adik-adik jadi cm biar sama. Berarti kalau km ke cm itu turun 5, yang artinya berarti nolnya kita tambahin 5 ya. 2, 3, 4, 5. Nah, jadinya 6 juta. Oke, kalau sudah seperti ini, di sini tinggal dikali silang ya adik-adik ya. Jadi 1 dikali 6 juta, ini tetap 1 kali 6 juta itu kan 6 juta ya. Lalu 1.500.000 dikali X. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Jadi si 1.500.000 ini kita pindahkan, tapi dibagi jadinya. Berarti 6 juta dibagi 1.500.000. Nah, di sini tersisa X atau jarak petanya. Nah, kebetulan di sini ada 0 yang bisa kita coret nih. Coret 3, masih ada 0-nya. Oke, jadi total coret 5. Berarti sisanya 60 dibagi 15. Nah, berarti X-nya itu 60 bagi 15 adalah 4. Jadi jawabannya yang B.
Lanjut yang nomor 17, volume gambar kubus. Oke, kalau volume itu panjang kali lebar dikali tinggi. Yang mana panjangnya 15, lebarnya 2, tingginya 8. Nah, 30 dikali 8 jadinya 240 cm kubik. Jadi jawabannya yang C. Lanjut di nomor 18, di bawah ini yang merupakan jaring-jaring balok. Nah, yang merupakan jaring-jaring balok itu yang A ya adik-adik ya. Karena yang lain itu ngaco, dia tidak bisa berbentuk balok jadinya. Next di nomor 19, jumlah panen wortel pada tabel di atas. Berarti adik-adik tinggal lihat aja nih wortelnya itu adalah 30. Wah, ini mudah sekali ya. Lanjut kita ke nomor 20. Oke, seekor burung terbang di atas permukaan air laut dengan ketinggian 4 meter. Sedangkan seekor ikan berada 5 meter di bawah permukaan air laut. Ikan tersebut berenang naik setinggi 2 meter. Maka jarak antara burung dan ikan. Oke, ini burung itu kan di atas permukaan air laut ya, di atas. Berarti dia posisinya 4. Nah, ikan itu ke bawah, tapi ke bawah ya. Berarti berlawanan nih sama burung. Berarti karena kita mau lihat jaraknya dikurang. Tapi karena berlawanan arahnya berarti dia negatif 5 seperti itu. Lalu ikan tersebut berenang naik setinggi 2 meter. Tapi karena di sini tetap berenangnya itu kan di bawah air laut, berarti tetap dikurang nih. Tapi di sininya 2 gitu. Jadi tidak negatif 2. Kenapa? Karena dia berenangnya kan agak ke atas gitu ya, dari posisi paling bawah ke atas seperti itu. Nah, tinggal dihitung 4 dikurang negatif 5. Ini ada kurang ketemu negatif jadinya positif, berarti 4 tambah 5 dikurang 2 jadinya 7. Jadi yang B. Oke, kita masuk ke uraian ya adik-adik ya. Di sini Pak Andi panen sayuran. Oke, di sini Kalika meminta adik-adik untuk menulis dulu nih, diketahui dan ditanya. Tujuannya untuk adik-adik memudahkan dalam mengerjakan nih. Jadi diketahui di sini buncis itu 3/4 ya. Wortel itu 2/3. Lalu tomat itu 4/6. Nah, berapa sih ton hasil panen Pak Andi? Berarti yang ditanya total ya. Total panennya. Sekarang adik-adik tinggal jawab. Nah, di sini berarti tinggal ditambahin 3/4 tambah 2/3 ditambah 4/6. Nah, di sini adik-adik bisa lihat kalau penyebutnya itu beda, yang artinya kita harus samakan penyebut. Jadi di sini kita samakan, kita cari angka yang bisa membagi semua angka, membagi 4, 3, dan 6. Kalika pilih angka 12. Nah, 12 dibagi 4, 3 kali 3, 9. 12 dibagi 3, 4 kali 2, 8. 12 bagi 6, 2 dikali 4, 8. Jadi jawabannya 9 ditambah 8 itu 17, ditambah 8 lagi 25. Jadi jawabannya 25/12. Nah, kalau adik-adik jawab seperti ini aja udah betul. Tapi kalau adik-adik mau sederhanakan menjadi 21/12 itu juga betul. Oke? Jadi hasil panen Pak Andi adalah 21/12 ton. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini bagian-bagian lingkaran. Oke, untuk yang AB. AB ini kan adik-adik bisa lihat ya, kalau AB itu adalah diameter. Jadi kalau AB ini diameter lingkaran. Diameter lingkaran. Sedangkan kalau OB itu kan setengah dari diameter. Kalau setengah dari diameter itu artinya jari ya garisnya. Lalu untuk yang AC. Nah, AC ini adalah tali busur. Seperti itu. Lanjut kita ke nomor 3.
Nomor 3, Tika sedang bersepeda. Dia mengelilingi taman yang berbentuk persegi dengan panjang sisi. Oke, diketahui taman berbentuk persegi. Lalu sisi taman itu 12 meter. Nah, yang ditanya adalah jarak bersepeda. Oke, adik-adik lihat nih, kalau persegi itu kan sisinya ada 4. Kalau keliling, mengelilingi, yang artinya jumlah semua sisi itu dihitung. Jadi kelilingnya itu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau adik-adik juga bisa langsung 4 dikali sisi. Karena di sini Kalika bikinnya yang jumlah aja ya. Kenapa Kalika bisa bilang langsung 4 kali sisi? Karena kan panjang persegi itu sama semuanya, jadi tinggal dikali. Jadi jawabannya 48 meter ya adik-adik ya. Gitu. Jadi jarak Tika bersepeda adalah 48 meter. Seperti itu. Lanjut ke nomor 4, akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 75 cm dan tinggi 41 cm. Nah, di sini terus dulu deh diketahuinya ya. T-nya itu 75 cm. T-nya itu 41 cm. Terus volumenya itu 46.125 cm kubik. Yang ditanya itu adalah lebarnya. Berarti adik-adik menggunakan rumus ya. Berarti rumusnya yang digunakan itu adalah volume P kali L kali T, di mana V-nya itu 46.125 sama dengan T-nya 75. Terus L-nya tidak diketahui ya, masih dicari, berarti tulis saja L. T-nya 41. Nah, yang bisa dihitung itu adalah 75 dikali 41. Nah, ini tetap ditulis seperti ini. 75 kali 41 itu adalah 3075 dikali L. Nah, setelah itu untuk menghitungnya adalah jadi sama dengan L itu 46.125 dibagi dengan 3075. Jadi 46.125 dibagi 375. Jadi L-nya itu adalah 15 cm. Seperti itu. Jadi lebar akuarium adalah 15 cm. Oke, kita lanjut di nomor yang terakhir. Nah, di sini hitung rata-rata. Oke, rata-rata, median, dan modus. Kita hitung yang rata-rata dulu. Untuk rata-rata, ini semua dijumlahkan adik-adik ya. 2 tambah 3 tambah 2, 2 tambah 3, tambah 3 tambah 2, tambah 3 tambah 2 tambah 5 tambah 3. Nah, terus lalu tinggal dibagi sesuai dengan banyaknya. Di sini kan ada 10. Nah, ini kalau dijumlahkan adalah 30 dibagi 10. 30 bagi 10 adalah 3. Jadi jawabannya ini 3 kg. Seperti itu. Nah, untuk mediannya di sini adik-adik untuk menentukan median, adik-adik urutkan dulu nih angka-angkanya dari yang terkecil. Di sini 2, 2, 2, lalu 2-nya udah ya, sekarang 3-nya. Oke, 3-nya sudah, sekarang 4,
baru 5. Nah, dicek lagi nih apakah udah 10 apa belum. Ternyata udah 10. Nah, ini udah berurutan nih dari yang kecil. Oh, kali kita tulis di sini B ya biar nggak bingung. Dan karena ini data genap, berarti adik-adik pilih datanya itu yang di tengah-tengah nih, data ke 5 dan data ke 6. Ya, data ke 5 itu adalah 3, nah data ke 6. Ini berarti angka yang kita pilih. Nah, kita langsung masukin nih. Berarti 3 ditambah 3 dibagi 2. Jadi jawabannya 3. Seperti itu. Lalu untuk modus, ini udah banget, tinggal dilihat aja angka yang paling banyak itu angka berapa. Yang paling banyak itu adalah angka 3. Jadi modusnya 3. Berarti rata-rata, median, dan modus itu jawabannya semua 3. Itu dia pembahasan tryout kedua kali ini. Semoga adik-adik mengerti. Dadah!